Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana peneliti abal-abal kita, peneliti gadungan kita, yakni Rismon, yang juga orang yang diragukan ijazah S3-nya, ijazah Yamaguchi-nya, lagi-lagi membuat sebuah gebrakan yang sangat luar biasa. Dan ini sangat amat positif, teman-teman. Positif bagi Pak Jokowi dan negatif bagi mereka. Di mana kalau nggak salah hari ini ataupun kemarin gitu, Rismon mendatangi perpustakaan UGM untuk mencari jejak terkait dengan kepalsuan skripsi Pak Jokowi. Jadi Rismon mau membandingkan skripsi Pak Jokowi dengan skripsi tahun 80-an ataupun lebih spesifiknya skripsi di tahun 85, teman-teman. Biar menguatkan argumen Rismon serta laporan Rismon ke polisi kalau memang skripsi Pak Jokowi palsu. Tapi sayangnya, dan ini ya nasib buruk bagi Rismon gitu, dia menemukan fakta yang sangat mengejutkan di perpustakaan UGM. Dan ini semakin memperdalam kuburan Rismon dan semakin memperlama hukuman Rismon karena dia sudah melakukan pencemaran nama baik berulang kali, teman-teman. Dan penemuan Rismon ini memperberat hukuman dari kawan-kawannya. Nanti kita lihat secara bersama, teman-teman ya, seperti apa temuan Rismon. Tapi ini luar biasa banget temuannya. Luar biasa bagi Pak Jokowi. Karena ini juga membantah seluruh tuduhan-tuduhan Rismon beserta Roy Suryo terkait dengan skripsi Pak Jokowi. Nah, selain itu, ada video di mana si Tifa lagi-lagi ya mungkin sedang stand up komedi, teman-teman. Katanya si Tifa ini sudah bersurat ke Donald Trump terkait dugaan kriminalisasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap diri mereka. Waduh, yang katanya sih ya, mereka ini kan sebagai peneliti, saintis, sebagai akademisi, dan dia hanya menjalankan tugas sunatullah. Waduh, dan dia ini katanya pasukan Allah. Waduh. Semua dibawa-bawa ya kan. Ilmu pengetahuan dibawa-bawa, agama pun dibawa-bawa sama mereka, teman-teman. Hanya untuk lepas dari hukuman. Waduh, Tifa. Stoplah ngibulnya. Nanti ditertawakan seluruh rakyat Indonesia loh. Tapi nggak seluruh deh. Kan ada 16% yang mendukung mereka. Atau ada 24% yang mendukung mereka. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kalau yang 80-an nggak ada, Mbak ya? Nggak ada. Oh, tadi ada sih. Coba satu. Sebentar bilang 85 dong bang, katanya biar mewakili zamannya. 85. Ini tahu? Delapan satu kalau ini. 81 loh. 81 kalau 81 masih diketik wajib ya. Ini itu. 81 gitu ya. Tapi tidak ada tanda. Ini kok nggak ada tanda tangannya, Mbak? 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 Oh, ya, lahirnya mungkin dulu SOP-nya beda. Rismon mau bilang skripsi yang dia pegang sekarang itu palsu karena tidak ada tanda tangannya, ha? Dia mau bilang skripsi itu palsu, ha? Dia heran loh, kok gak ada tanda tangannya? Kasihan banget Rismon ya. Kasihan banget. Padahal Joshua Sinambela yang sudah lebih dulu memeriksa skripsi angkatan Pak Jokowi. Joshua Sinambela sudah mengatakan kepada Rismon bahwa hampir 50% skripsi tahun 85 Fakultas Kehutanan itu mirip dan sama seperti punya Pak Jokowi dan tidak ada tanda tangan pengesahannya. Bahkan ada skripsi tapi tulisannya tesis. Tapi sekarang Rismon menemukan fakta baru. Kalau skripsi yang dipegang sekarang yang tahun 81 juga nggak ada tanda tangan pengesahannya. Kecele Rismon. Semakin menggali kuburnya lebih dalam sepertinya teman-teman orang-orang ini ya. Aduh. Sok-sok jadi penyelidik, sok-sok jadi detektif. Ya semakin dia menjadi detektif, semakin memperdalam kuburan mereka. Rismon. Udahlah nyerah aja Rismon.
Aduh, kasihan banget. Ya. Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami sudah mengirimkan surat ke lembaga-lembaga internasional dan sudah mendapatkan respon. Kami beserta rakyat Indonesia yang berada di 25 negara sudah menyuarakan kriminalisasi ini kepada Amnesty International, kepada Human Rights Watch. Amnesty Internasional. Dia tadi sebut Amnesty Internasional yang didatangi sama Egy Sujana. Tifa, Amnesty Internasional sudah tidak menganggap penting laporan Egy Sujana. Jadi jangan bawa-bawa Amnesty Internasional, Tifa. Amnesty Internasional sudah menolak laporan Anda, Tifa. Sekarang Egy Sujana takut pulang karena memang dia tidak dianggap penting sama Amnesty Internasional, Tifa. Aduh, kasihan. Aduh. Yang ada di 5 negara kepada United Nations. Bahkan kami sudah bersurat kepada Presiden Amerika Serikat, Presiden Donald J. Trump, untuk menunjukkan kesungguhan kami untuk membawa persoalan kriminalisasi kami ini kepada internasional. Jika Bapak Presiden Prabowo Subianto diam saja terhadap nasib kami. Cie, butuh perhatian. Di gedung Juang ini kami berdiri bukan untuk memecah belah bangsa. Justru apa yang kami lakukan untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Siapa sih yang Tetapi kamu untuk persatukan? juga membersihkan bangsa ini dari noda-noda kebohongan, dari noda-noda penipuan, dari noda-noda kepalsuan, agar tidak mengotori sejarah bangsa dan negara ini. Kami percaya Presiden Prabowo Subianto mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Dan kami percaya bahwa Anda akan berdiri bersama rakyatmu. Rakyat yang mana sih, Tifa? Rakyat yang mana? Udahlah, jangan bawa-bawa rakyat, Tifa ya. Memalukan. Malu sendiri kau nanti kalau bawa-bawa rakyat. Tadi dia bilang sudah menyurat sampai ke Donald Trump. Saran saya, Tifa nih ya. Coba Anda bersurat sampai ke alien. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar. Lalu karena saya mempertanyakan ijazah Anda menuntut saya secara pidana. Padahal saya warga negara Indonesia yang dilindungi undang-undang untuk bertanya atas dokumen publik termasuk ijazah Anda. Padahal saya seorang peneliti yang sedang menjalankan mandat sebagai peneliti yang meneliti keabsahan dokumen publik dan perilaku pejabat publik. Hah? Tifa peneliti ternyata, teman-teman. Peneliti yang sedang meneliti keabsahan sebuah dokumen pejabat publik. Wow, apakah kita harus memberikan penghargaan kepada Tifa atas dedikasinya, atas kemauan yang sangat luar biasa dalam menyelamatkan bangsa ini? Tapi kita harus mengapresiasi kinerja Polri, teman-teman, yang akan memberangus dan memberantas kaum-kaum pembuat gaduh di Republik ini. Kaum-kaum yang merasa dirinya peneliti, yang merasa dirinya saintis, akademisi, padahal omon-omon. Pendidikannya saja tidak linear, teman-teman. S1-nya beda dengan S2-nya. S2-nya pun beda dengan S3-nya. Kemudian itu mau dibilang ahli, mau dibilang peneliti. Hello, Tifa. Hello. Video ini gua buat untuk orang-orang gak jelas yang di setiap komen di konten apapun isinya cuma adil di Jokowi, tangkep Jokowi, dan lain-lain. Nih, gua kasih bocoran dikit biar kalian ada sedikit kecerdasan dalam berlogika. Lo tahu kan kapasitas Rocky Gerung, Rafli Arun, Said Didu, Amin Rais, Roy Suryo, Abraham Samad, dan lain-lain. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka orang-orang yang punya akses untuk bisa mendapatkan bukti-bukti kalau memang ada pelanggaran hukum yang dilakukan Jokowi. Dan kalau memang bukti itu memang ada dan sudah mereka dapatkan, maka 1000% mereka sudah akan gunakan itu untuk menjerat Jokowi dari dulu. Karena bukti itu yang diperlukan untuk memperkarakan seseorang. Pertanyaannya,
Kalau mereka saja nggak bisa dapatkan itu, lalu kenapa lu yang orang-orang nggak jelas kapasitas lu selalu teriak-teriak hal yang sama tanpa sedikit introspeksi diri? Segoblok itu kalau logika orang-orang yang selalu menyanjung dirinya sebagai orang cerdas dan waras. Keren banget abang. Sudahlah, sadar dirilah kalian. Kalian itu cuma cacing tanah. Gak usah lo sosokan merasa diri lu naga. Lu nggak ngerti apapun tentang apa yang lo omongin selama ini. Wow. Dan semakin kalian banyak tingkah dan banyak cakap, maka itu akan semakin menunjukkan kegoblokan lu. Gak ada orang akan respect dengan orang goblok kecuali sesama orang goblok. Wow. Geruduk Bang Ya, ke UGM dan ke rumah Pak Jokowi. ya. Ke UGM dan ke rumahnya Pak Jokowi di Kota Solo. Ya, waktu itu kan saya pernah podcast di Unpacking sama Pak Budius Ma'ruf. Ya. Ya kan, dia bilang, abang itu suruh dong lapor tuh. Saya bilang, nggak usah lah, ngapain ini. Kan Pak Jokowi kan bukan tipe orang yang suka melaporkan. Ya, Kan? terus akhirnya karena waktu mereka menggeruduk ke sana, Pak Jokowi kan pembina kami di Solmed ya. Ya. Jadi ya kebetulan teman-teman itu udah lama minta silaturahmi. Ya. Pas ada itu ya udah kami berangkat lah. Ya. Jadi Solmed dari Jakarta, Banten, Jawa Barat, sama Solmed dari Jawa Tengah. Ada dari Jawa Timur juga. Kita ada berapa mobil lah. Ada hampir 60-70 orang lah Bang. Ya. Dan memang benar Bang, di sana Bang mereka maki-maki Pak Jokowi Bang. Adili Jokowi. Iya, Aduh, saya betul. bilang, Betul. ya bukan beliau karena mantan presiden maksudnya. Kita, apa ya Bang, abang bayangkan kalau rumah abang digerebek orang terus dimaki-maki Bang. Gitu loh. Ini bukan persoalan Bisa kita bayangkan. bukan persoalan mantan presiden Iya, ya. iya. Jadi di situ saya bilang, waduh, benar-benar. Aku akhirnya saking, jadi mereka Bang, jadi orang-orang ini Bang, kalau kita diem, mereka makin menjadi-jadi Bang. Ya. Benar. Makanya akhirnya, waktu itu aku tanpa banyak bicara, ini tulisan Adili Jokowi, aku cepot-cepotin Bang. Dari Baru kepala mereka mereka. kabur. Ah. Itu baru Kabur ya kan? Bang. Kalau Kabur mereka ya kan? bertahan di situ, Ya. di rumah orang itu Bang. Ya. Di rumahnya Jokowi. Pak itu. Jokowi Bang, kan kasihan tetangganya, Ya. segala macam itu. Nah, setelah mereka kabur Bang, orang itu kan, mereka udah tahu, kan kita juga mulai ganas-ganas juga Ya, Bang. ya, ya. Ya. Sedangkan ini kan pasukan tukang maki, tukang fitnah, pakai Ya. dengan megapon ini. Kadrun-kadrun ini Bang, kadrun Betul, Bang ini. betul Bang. Ya kan? Yang merasa Ya. mereka sendiri yang masuk surga, kita Ya, yang lain ya, ini masuk ya, neraka. oke. Ah. Ya kan? Abang tahu lah orang-orang Ya. ini kan. Jadi ini kan kalau umpama kita nggak ganas juga Bang, dia akan bertahan itu. Setelah aku cabut-cabutin, baru kabur Bang, Ya. pulang itu Bang. Nah, di situ setelah mereka bubar semua, aku ngomong sama Pak Jokowi, Pak, mohon maaf, ini nggak bisa dibiarkan. Waduh, aku nggak enak, Mas. Kan dia panggil saya Mas. Ya. Kan ini kan masyarakat kita juga, dia nggak bilang rakyat kita ya, karena udah mungkin Ya. mantan ya kan. Ini kan masyarakat kita juga, nggak enak lah. Kan saya nggak pernah lapor-lapor gitu. Waduh Pak, ini saya teman-teman nitip amanat Pak. Teman-teman banyak nitip amanat, Bapak harus lapor. Udah keterlaluan Pak, rumahnya digeruduk terus maki-maki Pak. Ya. Ya kami nggak tega Pak. Ya kalau Bapak nggak mau lapor, ya saya mau pulang kampung aja. Mau pulang kampung. Akhirnya Jangan mau dong, dilaporkan. Bung. Ya. Apa yang dilaporkan? Jangan dong, Pak. Ya, yang dilaporkan pasal-pasal. Abang tahu lah. Yang dilaporkan dulu siapa nih Bang? Yang dilaporkan Roy Suryo, Satu, Roy Suryo. Egy Sujana, Egy Sujana, dua. Diva, Diva. Rismon, Rismon. satu Fadila. Fadila. Jadi ada 5 nih yang dilaporkan. Tapi ini abis ini bisa berkembang banyak loh Bang. Oh iya, bisa kah? Bisa. Oh bisa, Abang namanya tahu, pengembangan ya. pengembangan. Saya- Waduh. Ini gerombolan-gerombolan ini mau sampai kapan ya menyerang, melakukan fitnah dan tuduhan liar kepada Pak Jokowi, mengganggu kehidupan dan ketentraman hidup Pak Jokowi. Mau sampai kapan, teman-teman? Kemarin Said Didu ketika berorasi mengatakan bahwa sampai kapan kita meributkan keluarga ini? Sampai kapan mereka membuat ribut bangsa ini? Ya. Anda yang membuat ribut, Anda yang selalu membuat gaduh, Anda yang selalu mengganggu keluarga Pak Jokowi. Pak Jokowi anteng-anteng aja tuh di Solo. Tapi ketika ada sebuah peristiwa, misal nih Pak Prabowo datang ke Solo, Anda semua kecot, Anda semua ribut. Seolah-olah Pak Jokowi ini mengatur-atur Pak Prabowo. Padahal itu bentuk silaturahmi loh. Pertemuan antar kepala negara dan mantan kepala negara. Hal ini kan bisa terjadi juga ketika Pak Prabowo mengunjungi Ibu Mega, Pak Prabowo mengunjungi Pak SBY. Apa bedanya gitu? Kenapa ketika Pak Prabowo mengunjungi Pak Jokowi, Anda semua kecot, Anda semua berisik? Apa coba tujuan Anda semuanya melakukan itu? Kalau bukan untuk menghancurkan keluarga Pak Jokowi. Mengusut ijazah palsu, mengusut skripsi Pak Jokowi, ingin memakzulkan Gibran.
Apa coba tujuannya kalau Anda tidak benci dengan keluarga Pak Jokowi? Coba Anda cari kasus lain deh, yang mungkin bisa Anda ributkan selain Pak Jokowi. Bisa apa enggak? Ya tentunya nggak bisa. Karena nggak ada perintah dari bohir-bohir Anda. Ini kan semuanya nih ya, pakar-pakar politik, analisis-analisis politik sudah mengatakan bahwa ini ada grand design untuk 2029. Pak Jokowi pun mengatakan hal yang sama. Anda semua terganggu dan terusik dengan elektabilitas Pak Jokowi yang sangat tinggi. Dan Pak Jokowi sudah mengalahkan Anda 3 kali loh. 2014 Anda kalah dari Pak Jokowi waktu Anda semua mendukung Pak Prabowo. 2019 Anda semua mendukung Pak Prabowo. Dan Pak Jokowi mengalahkan Pak Prabowo di tahun 2019 untuk yang kedua kalinya. Dan ketika Pak Jokowi menang, beliau mengajak Pak Prabowo gabung ke kabinet, melakukan rekonsiliasi untuk meredupkan perpecahan yang terjadi di tengah masyarakat. Dan Anda semua ini yang teriak kemarin kalau Pak Prabowo pengkhianat karena join bersama Pak Jokowi. Dan di 2024, Anda semua mendukung Anies, capres pilihan dan andalan Anda semua. Dan lagi-lagi kalah dengan Pak Prabowo serta Pak Jokowi. Anda semua keok. Dan mungkin Anda susah move on sampai detik ini. Makanya, Anda sudah capek dikalahkan dengan Pak Jokowi sehingga Anda mempersiapkan capres Anda di 2029 dimulai dari kasus ijazah palsu, kasus pemakzulan Gibran. Ya enggak? Ini permainan-permainan politik yang Anda mainkan ini sudah terbaca oleh banyak orang, bahkan Pak Jokowi sendiri. Jadi sudahlah, berhenti ributkan keluarga Pak Jokowi, berhenti usik keluarga Pak Jokowi. Kalau bohir Anda mau. Tapi kan bohir Anda nggak mau. Jadi kami semua yang mendukung, mencintai Pak Jokowi, dan juga mencintai bangsa ini, mencintai Pak Prabowo dan Mas Gibran, tidak akan berhenti melawan kalian. Tidak akan berhenti menyuarakan apa yang kalian suarakan. Menyuarakan dalam hal melawan suara kalian. Jadi ya, Anda siap-siap saja berhadapan dengan kami semua terus-menerus. Sampai Anda berhenti. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.